kapan-kapan. Terus Mas Dimas, selama ini pengalaman mendaki paling jauh kemana tuh? Paling jauh ya? Paling jauh ada di Jawa Barat. Sampai Jawa Barat? Kalau paling seru? Paling seru di mana tuh? Di Jawa Timur ada. Itu gunung paling ekstrim. Ekstrimnya gimana nih? Maksudnya akses jalannya atau mungkin angker atau gimana gitu? Gini, di sana tuh ada yang namanya jalur Sirotol Mustaqim. Aduh, ngeri amat. Ngeri kan dari istilahnya aja kan? Gimana tuh Mas? Bisa diceritain? Dia menuju jalur menuju ke puncaknya itu kita melipir di atas tebing. Melipir di pinggir-pinggir gitu ya? Di atas, jadi kanan jurang, kiri jurang. Seberapa tuh jalannya Mas Dimas? 1 meter? Ada nggak? Seginilah, separuhnya inilah meja inilah. Wih, bener-bener cuma bisa buat jalan 1 orang tuh ya? Iya, buat jalan 1 orang. Kalau udah pas-pasan udah tower aja gitu. Mas, tuh kalau kita ngantuk sebentar bahaya juga tuh ya? Bahaya, makanya safety kan yang di gunung kan paling utama. Jadi dia kiri jurang, kanan jurang, itu namanya jalur Sirotol Mustaqim yang paling seru di Gunung Raung. Raung, Ya, Jawa Timur, ada di Banyuwangi. Oh iya. Ya, dia gunungnya masih aktif ya. Kemudian estimasinya mungkin kalau kemarin kita nyantai banget sih 3 malam 4 hari. Itu baru sampai? Ya. Jadi kalau pulang pergi bisa 1 mingguan ya? Enggak, itu udah pulang pergi. Oh, udah pulang pergi. Itu jurang tuh kalau jatuh mungkin tim SAR males lah nyariin. Udah lah ya. Terus kalau pernah nggak nih mengalami kayak kejadian pas waktu mendaki gunung nih ya, ke gunung yang angker atau gimana, atau pengalaman ketemu apa gitu, ketemu hewan buas atau gimana? Masih ada ya tapi ya kalau di yang tempat-tempat sering Mas Dimas daki tuh? Masih ada beberapa harimau yang ada di Jawa juga masih ada. Pernah ketemu nggak tuh Mas? Enggak, jangan sampai lah. Loh, selama ini Mas Dimas sering daki tuh belum pernah ketemu sama hewan-hewan buas ya? Jadi hewan buas itu dia udah ada lokasinya sendiri sih, sama jalur pendakian berbeda. Oh emang kawasan. Oh jadi memang ini ya udah di katakanlah jalur buat nanjak itu emang udah di ini ya Mas, bener-bener udah ditentukan ya. Iya. Jalur amannya lah katakanlah. Oh gitu. Jalur resmi yang namanya. Jalur resminya. Kayak gitu gimana sih? Ada kayak pembatasnya tuh gimana? Ya sekedar jalan setapak itu kelihatan kok. Oh jadi memang entar kalau bayanganku itu jalannya tuh masih yang kayak kita merakak di gunung gitu apa memang akses jalannya tuh udah kebentuk gitu sih? Ada beberapa yang sudah dikelola. Itu kan ada pengelolanya setiap jalur itu kan kita mau masuk ke jalur itu kita ditarik retribusi juga. Oh gitu. Itu nanti kan untuk membangun jalurnya, untuk bersih dan lain-lain. Untuk jalur kondisi yang di gunung-gunung yang populer yang di Jawa itu rata-rata sudah bagus. Udah jadi, bagus ya. Udah kelihatan ada penandanya, ada penunjuk arahnya seperti itu. Tapi ya jangan disepelekan. Ya tetap ya kan, namanya alam ya. Nah kalau pengalaman yang kayak mengerikan tuh kayak apa ya, hantu-hantu gitu, ada nggak sih? Ya yang namanya hutan ya jarang dikunjungin orang ya, itu sering juga sih. Udah pernah ketemu apa Mas? Kalau ketemu langsung sih ya ada beberapa lah, ntar aku ceritain sendiri, ntar takut penulisannya. Lo nggak apa-apa ya. Gimana ya. Maksudnya pernah nggak sih kayak yang sampai hadep-hadepan gitu, atau mungkin cuma ngerasain gimana? Jadi, apa gitu, gini, aneh gitu. Ini yang paling seru sih di waktu di gunung ini atas di Batu Malang tuh apa namanya gunungnya, lupa aku, Panderman ke atas lagi.
Itu jadi gini, di jalur itu aku kirain itu kayak pohon tumbang. Pohon tumbang, oke. Terus Jadi hitam-hitam gitu di tengah jalan, gede gitu. gede. Kok tak liatin ternyata ada matanya merah dua ning. Waduh. Bayangin lu di jalur kan. Itu berapa orang tuh Mas yang temannya daki tuh? Ada sih, saya pas depan sendiri tuh apesnya. Tapi di belakang temannya berapa? Ada 5. 5. Jaraknya deketan atau? Lumayan ya, ada 2 meteran gitu sama teman-teman. Oh nggak apa-apa, kalau lari masih ada temannya. Oh jangan lari, ntar hilang di hutan. Oh iya. Terus. Itu kupikir ini pohon, kok ada matanya. Itu di depannya Mas Dimas tepat apa? Tepat, bread gitu. Ya udah. Terus Berhenti dulu rokokannya, kita sini dulu berhenti. tapi kayak gitu udah peka ya teman-teman yang di belakangnya, ngerti nggak kayak gitu? Kita gini, jadi kode etiknya kalau lihat sesuatu di hutan itu jangan diceritain langsung. Oh jadi Ceritanya pas di bawah ntar. pas udah turun. Iya. Gitu terus. Itu kan mereka nggak tahu, udah berhenti dulu, kita ngerokok dulu. Tapi udah paham ya kayak gitu ya? Ya sudah. Ada apa sih Mas? Udah diam aja. Oh iya. Terus. Akhirnya kan ya kita yang di depan, kan aku paling depan nih. Akhirnya ya sebenarnya makhluk-makhluk gitu kan tinggal kita komunikasinya seperti apa. Ya sudah bilang, "Mbah, Amit bocah yang melewat." Terus hilang. Hilang sendiri. Seperti itu. Masih melanjutkan perjalanan nih. Ini juga ada yang lagi cerita yang agak serem juga sih. Itu jadi aku paling depan. Biasa kalau malam tuh aku paling depan. Entah kenapa teman-teman suka aku paling depan ya, mungkin. Atau mungkin badannya paling gede. Ya kayaknya hantu-hantu itu mungkin gilo ya. Yang takut tuh bukan anunya ya, bukan Mas Dimasnya, hantunya berarti. Iya, mungkin. Oke, terus. Jadi itu satu rombongan. Berapa orang waktu itu? Waktu itu cewek 2, Cewek 2, cowoknya 3. berarti ada 5 ya. 5. Depan belakang cowok-cowok. Cowok, cewek 3 Di tengah. 2 di tengah. Jadi pada waktu itu kita salahnya itu bawa cewek haid. Oh iya. Kalau- Katanya kan kalau lagi heads kan Kalau nggak lagi suci haid ya. jangan dipaksakan naik gunung. Lebih baik di rumah dulu aja, selesai haid silahkan. Oh itu ya salah satunya. Jadi saya paling depan, jadi leader kan di depan. Di belakangku tuh cewek. Belakangnya Mas Dimas tepat cewek. Ya. Terus Cewek, cowok. cowok. Oh cowok ya. Si cewek ini kan pas jalan kita. Si cewek belakangku ini kan jaraknya lumayan lah, 2 meteran, 3 meteran lah di depan kan. Dia teriak, "Mas, istirahat dulu." Aku nggak dengar. Nggak dengar. Pada 2 meter ya. Padahal dekat. Lah, aku tetap jalan terus. Lah, penglihatannya si mbaknya belakangku ini, aku berhenti. Loh, padahal Mas Dimas jalan terus tuh. Aku terus. Berarti otomatis Mas Dimas jalannya sendiri dong kan? Soalnya Mas Dimas paling depan, belakangnya cewek, sampai belakang kan? Ya sampai belakang ini berhenti. Yang sampai belakang ini berhenti. Mas Dimas jalan terus. Aku jalan terus. terus. 10 menit kemudian, aku nengok belakang. Oh, ada temennya gitu. Oh, nggak ada temennya. Ya udahlah, aku berhenti ngerokok. Nungguin mereka kan. Yang paling aneh nih, yang temanku cewek ini yang ngelihat aku berhenti, padahal aku jalan terus. Ini kayak kalau istilahnya sih ada yang membo-membo gitu. Membo-membo tuh jadi Kayak semacam kayak siapa gitu ya? mirip Siapa gitu. gitu. Nah, akhirnya begitu jalan, mereka dibelokkan ke bukan yang jalur. Entah Jadi yang tepat belakangnya Mas Dimas sampai belakang ini nyasar semua. Iya. Terus Akhirnya aku nungguin tuh lumayan lama di depan sendirian malam itu. Udah uji nyali nih. Kayak orang hilang gitu. Akhirnya tapi jujur Mas Dimas waktu itu sempat punya pikiran takut nggak sih? Kan sendiri tuh, gelap kan. Jam berapa itu kurang lebih? Jam 10:30. 10:30 malam. Kita pas turun dari pendakian. Oh itu pas turun.
takut dia takut lah. Nah, iya, soalnya sendiri. Terus. Terus apa namanya, teman-teman kan ini kebetulan si yang paling belakang ini dia sensitif. Ini kok belok ke sini ya, kayaknya bukan jalur deh. Akhirnya si dia larilah ke depan si cewek ini, kemudian ditepuk kayak pundaknya. Kamu ngikutin siapa? Kok sampai ke sini? Ngikutin kakak Dim. Mana kakak Dim? Nggak ada. Itu udah dia di depan sendiri padahal ya. Si cewek ini depan sendiri. Terus Baru sadar ya, kok nggak ada. Nah, tadi yang kok ikutin siapa? Udah stres mereka kan, akhirnya kembali lagi. Tapi tahu jalan baliknya kan merekanya ini. Ya tahu ya nggak begitu jauh sih untungnya. Untungnya belum begitu jauh. Lalu ya cuman mungkin jalan 15 sampai 20 menitan lah. akhirnya ketemu lagi ke jalur yang gede. Mereka akhirnya turunnya ada bareng-bareng. Baru ketemu aku di jalan, loh ini orangnya beneran bukan. Tapi ya ngeri juga ya. Tapi ternyata cewek-cewek itu juga sekarang banyak ya Mas ya yang tertarik untuk ikut mendaki ya. Banyak sekali. Coba cek di IG-nya pendaki cantik. Itu banyak sekali pendaki di situ. Cewek-cewek. Emang kayak apa ya? Kayak kepuasan tersendiri kali ya Mas ya kayak gitu ya. Ya seperti yang aku ceritain tadi lah. Sekali kamu diajak mendaki, ketagihan pasti. Tapi enak juga ya ini buat cewek-cewek nih ya. Itu paling enggak jalan lebih aman loh itu. Enggak lihat baju, sepatu, ya kan? Hemat tuh. Hemat, sehat. Ya, banyak pengalaman. Tapi Mas Dimas dulu awalnya itu gimana sih ketertarikannya sama mendaki gunung ini? Saya mulai mendaki sejak SMA. Oh SMA udah Senang. Terus? Kebetulan rumah saya kan dekat sama gunung. Oh iya pas ya, anak gunung ya. Anak gunung. Terus. Jadi kebetulan waktu itu si Pak D saya kan punya villa di gunung. Di daerahnya Mas Dimas berarti? Di sawahan sana. Oh iya Mas Dimas aslinya Nganjuk ya? Iya. Jadi dekat villa itu kan hutan tuh, di situ banyak air terjunnya. Jadi sering main ke situ saya sama teman-temanku, ya, explore daerah situ. Akhirnya pengen lagi lebih tinggi. Ketagihan. Tapi dulu Mas Dimas kan sempat pendidikan kan ya? Iya. Habis SMA tuh berapa lama Mas? 4 tahun. 4 tahun tuh hobinya nggak tersalurkan dong? Atau gimana? Kebetulan di kampus itu ada organisasi pencinta alam juga. Oh ada juga? Iya dong. Wah ketemu. Terus. Ya ada Bapak Manggala ya. Salam untuk teman-teman Bapak Manggala dari angkatan saya. Kemudian pada waktu itu ya ketemu sama teman yang saya hobi juga di situ, udah nggak berhenti deh. Jadi akhirnya tapi itu kalau pendidikan Mas Dimas dulu di STPDN ya? Iya. Ada hari libur? Ada. Jadi apa pas waktu hari libur atau gimana tuh bisa menanginya? Jadi gini, ada hari libur juga ada. Kadang-kadang kita kebetulan di belakang kampus itu ada yang namanya Gunung Manglayang. Deket dong? Deket banget. Itu kayak kita penguasa gunung lah, tahu jalur mana-mana itu. Kemudian kalau penguasa gunung semacam Tarsan Mas. Iya. Jadi seluk-beluknya gunung itu udah tahu di situ. Kemudian kalau pas ada diklat-diklat mungkin ya baru kita ke gunung-gunung yang agak tinggi. Baru yang waktunya agak lama gitu ya. Kita juga kebetulan di kampus kemarin juga diikutkan dalam tim SAR juga sebagai rekrutmen dari tim SAR-nya Jakarta, Basarnas. Ya. Gitu. Oke, cukup menarik juga ya Mas ya ternyata dunia mendaki ini. Banyak juga komunitasnya ya. Baru tahu juga aku nih. Mas Dimas, apa namanya? Bekerja ya. Hobinya kan juga butuh waktu yang lumayan lama kan ya. Nah,
Tuh keluarga sendiri gimana tuh? Dukung banget. Dukung ya? Ya, yang penting kan itu kan yang seperti Dek Rosi bilang tadi, udah hemat kan, nggak daripada ke mall kan. Hemat juga pengalaman banyak, kegiatan positif juga. Jadi anak-anak nggak pernah ini ya, nggak pernah apa protes gitu ya. Wah kok libur mendaki terus tuh, nggak pernah jalan-jalan gini tuh. Mereka malah gini, Gimana? Pak ikut dong. Loh iya kah? Iya. Wah, Belum cukup bentar ya, agak malah gedean. gendong. Aduh, gitu ya. Nggak pernah protes ya berarti ya. Semuanya jalan. Ya, Baik. sama-sama jalan lah pokoknya. Tapi enak juga ya Mas ya kalau lagi COVID kayak gini, paling nggak jalan ke gunung lebih aman daripada kemana-mana ya nggak sih? Betul sekali. Yang jarang-jarang orang lah pokoknya. Asal jangan ke kuburan aja.